selamat datang di dunia otomotif Dian Fitri. Halo, hai, ketemu lagi sama gue guys. Dalam edisi Tanya Sales, Dian Fitri lagi main-main di Nissan MT Haryono. Alright, edisi Tanya Sales Dian Fitri kali ini, gue sekarang lagi ada di Nissan MT Haryono. Dan sebentar lagi akan gue tampilkan ke kalian seorang sales yang udah senior banget, yang udah lama banget jungkir balik di dunia perselesan dan pernisanan. Kakak Hussein, yeay! Hey, halo Kak Dian. Apa kabar? Ya, baik. Kak Dian apa kabar? Aku baik selalu, ceria selalu, bahagia selalu. Karena bahagia itu adalah imun terpenting di masa pandemi. Sebenarnya kita udah kenal lama sih, cuman udah lama nggak ketemu. Udah lama, iya. Udah berapa lagi kita nggak ketemu? Udah lama banget. Pandemi aja udah 2 tahun. Iya. Setahun lagi. Udah lama banget. Oke, Hussein ini udah berapa lama kerja sebagai sales? Coba mungkin dikasih tahu buat para audiens, para customer yang mungkin akan ada kepentingan buat cari mobil Nissan. Oke. Saya itu sebenarnya kalau di dunia sales itu dari 2012 sudah di dunia sales. Cuman Sudah lama kayak udah kelamaan atau gimana lah ya tahu. Cuman di Nissan ini udah dari 2013. 2013 sudah di Nissan sampai sekarang. Makanya nggak tahu udah kelamaan, nggak tahu karena nyaman, nggak tahu kenapa, atau lupa atau sebenarnya nggak usah nyaman. Kadang-kadang kalau udah nyaman gitu susah bergerak lagi ya. Nggak bisa move on kemana-mana. Nih guys, para customer, juga para teman-teman dunia otomotif, ini dia Kakak Hussein dari Nissan MT Haryono. Alright, kali ini kita mau review apa? Di belakang kita ada, katanya ini baru launching gitu. Wah, ini makanya hari ini tuh tanggal 18, pas di video ini dibuat tuh tanggal 18 Agustus 2021. Tadi pagi itu jam 10 siang sampai jam 12 siang itu baru ada namanya launching virtual lah. Wow. Spesial banget sih ini video pertama. Video pertama ya. Pertama gue mau ucapin congratulations kepada Nissan Indonesia tentang sudah launchingnya Nissan Leaf ya. Nissan Leaf. Yang notabene ini adalah mobil listrik. Iya, mobil listrik yang katanya terlaris di dunia guys. Oh my god, bayangin gak sih terlaris di dunia? Bener ya? Oh iya. Kayak gitu. Terus bagaimana speknya? Sebentar lagi akan dijelaskan oleh Kakak Hussein guys. Itu Nissan Leaf Kak Dian. Nissan Leaf yang baru, model terbaru teranyar. Terus baru masuk Indonesia tuh ya bulan ini ya. Bulan ini baru masuk Indonesia. Terus tepat banget hari ini pas 18 Agustus juga baru banget yang tua gitu. Jadi Kak Dian ini beruntung banget sih. Iya, gue kayak nyuri momen gitu guys. Ngasih informasi buat kalian yang lagi nunggu informasi lebih tentang si Nissan Leaf ini. Iya, gitu kan. Jadi di Indonesia ini kan sekarang udah mau berubah tuh kayaknya di negara kita mau berubah dari bensin ke listrik kan. Mungkin nggak tahu dalam 5 tahun atau 10 tahun depan kayak semua orang pasti pakai mobil kayak gini sih. Nah, Nissan itu udah start di depan. Udah start di depan ya? Udah start di depan buat ngambil momen itu. Ini dia Leaf. Oke, bisa dijelasin apa kelebihan dari si Nissan Leaf ini, dari mulai desain depannya, dari mulai semuanya, interior sampai eksteriornya gitu ya. Oke. Ini aku mau ngasih penjelasan yang mungkin nggak detail banget, tapi secara ulasan besar mungkin bisa dimengerti sama teman-teman. Jadi Nissan itu kan yang seperti yang kita tahu, dia punya ciri khas grill depan itu. Ini namanya V-Motion Grill. Oh, V, karena bentuknya V gitu ya? Iya, V-Motion Grill. Jadi bisa di-shoot mungkin ya, ini V-Motion. Yes. Yang memang identik banget dengan Nissan, identik banget, kayak identitasnya Nissan sih. Karena semua mobil Nissan kita bisa perhatiin dari X-Trail, X, itu pasti depannya V-Motion. V-Motion ya. V-Motion. Terus yang kita lihat juga di depan sini nih, ciamik banget sih, cantik banget. Ini bagus banget loh. Ini bagus banget keren sih desainnya. Banget. Kayak ada apa sih, ada gelas-gelasnya gitu loh. Ada gelasnya. Terus warnanya juga kan warna biru elegan gitulah. Sini tuh jadi ada 3 gradasi warnanya. Ini kan biru kehitaman, terus ini hitam sama warna lainnya. Gitu. Ini kebetulan yang kita review ini warnanya abu-abu atau grey. Oh, ini abu-abu atau grey? Yes, abu-abu atau grey. Nanti di belakang gue jelasin karena warnanya banyak. Oh gitu? Warnanya banyak banget. Oke, ada berapa warna? Total itu warnanya sebenarnya ada 6, cuman dengan pilihan warna lain ada yang di atasnya. Jadi
ada warna yang two tone, ada one tone. Oh, gitu. Ada warna kuning, biru, merah. Nah terus untuk fog lamp-nya nih, dia di bawahnya ada fog lamp-nya kotak nih kak. Fog lamp kotak. Oh ini fog lamp. Bawahnya fog lamp, lampu kabutnya ada kotak. Okay. Jadi udah ngikutin desain yang zaman sekarang kan udah jarang banget lampu yang bulat ya. Bulat ya. Jadi udah kotak banget. Jadi tampilan di depan tuh udah keren banget ya. Elegan gitu. Stylish. Kayaknya nggak, menurut gue sih kayaknya nggak bakal kemakan waktu gitu sih. Everlasting, everlasting seperti cinta kesempurnaan. Ini gagah nggak sih mobilnya? Atau cantik? Gagah tapi elegan. Oh gitu, gagah tapi elegan. Ada mobil yang gagah tuh gagah banget gitu. Kadang dipakai cewek juga. Ya maco aja gitu. Oh maco aja gitu. Kalau itu tuh gagah tapi elegan banget. Gagah tapi elegan. Iya sih. Jadi depannya itu stylish banget, cocok buat anak muda, buat keluarga kecil juga. Jadi sasaran mobil ini sebenarnya memang iya. Iya, eksekutif muda juga. Ya, yang ngerti banget yang melek sama teknologi kayak gitu. Karena kan kalau zaman sekarang kan orang kalau beli mobil listrik, kalau zaman sekarang orang yang beli mobil listrik pasti dia yang benar-benar ngerti teknologi, karena kalau yang enggak banget ngerti teknologi pasti mereka agak takut kan, karena kan buat ngecas dan lain-lain itu. Karena satu hal yang nggak biasa gitu, iya, yang nggak common gitu. Iya, makanya ya itu eksekutif muda yang benar-benar teknologi yang kita cari, tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau memang bapak-bapak lagi bapak-bapak gabut pengen beli mobil juga nggak apa-apa. Oh no, di sini ada bapak-bapak gabut, mungkin gabut ya. Iya, mau gabut pengen beli mobil ya kenapa enggak gitu. Karena orang Indonesia kan pilot sendiri lah. Random ya kan. Dari mobil yang paling biasa sampai yang paling ada semua gitu kan. Kadang-kadang kita yang nggak kepikiran apa iya sih, tapi ternyata iya gitu. Itulah keren, cinta Indonesia. Karena itu lampunya ini lampunya udah halogen terus untuk penerangannya juga oke banget. Jadi kesan kita untuk mobil Lift ini adalah gagah tapi elegan. Terus ini untuk samping kirinya, sebenarnya kita tahu kalau mobil listrik itu kan udah zero emission, jadi ada emblemnya di emblem zero emission karena memang nggak ada emisi guys. Zero emisi ya. Terus untuk ininya bannya, jadi kalau bannya gimana? Ban ini ukurannya 16, ukuran bannya ring 17 dengan tampilan velgnya bunga tuton begini, jadi kesannya itu apa nggak ngilangin rasa gagah. Iya, oke. Jadi kalau tuton itu kesannya memang gimana ya? Kalau tuton itu ya kita bisa lihat lah mobil desain itu jarang. Kalau one tone itu kan misalnya satu warna kayak gini kan kayak udah biasa. Monoton karena sekarang udah tambah zaman apa berganti gitu ya. Jadi kita sekarang mobil desain itu banyak yang warna kayak gini, bisa lihat lah tampilannya kan lebih oke banget. Iya, rata-rata tuton gitu ya. Terus kalau dari samping kita bisa lihat kalau handle ini udah di chrome gini. Udah chrome semuanya ya. Udah di chrome. Jadi kan kesannya bisa lihat lah kalau kita bos buka pintu gini pasti banget. Eksklusif guys. Kita pindah ke belakang. Nah, ini di belakang ini banyak. Coba dijelasin. Di belakang ini kan banyak banget emblem dan ornamen. Pertama dari sini ada emblem lift. Maju. Di sini ada emblem lift. Lift itu sih dia daun ya. Lift itu kayak daun ya. Lift. Ya masa lift. Ini lift itu karena merek apa tipenya ya? Tipenya lift, mereknya Nissan. Terus di sini udah ditekankan lagi zero emission. Kemudian ini bentuknya apa? Desainnya tuh gimana? What do you think gitu modelnya tuh? Ini cantik sih modelnya, tapi ya, tidak membosankan gitu, ya kan? Makanya saya bilang kayaknya nggak makan waktu gitu. Terus di sini juga dia ada gradasi warna, jadi warna apapun ini tetap hitam gitu. Ini jadi kayak satu kesatuan sama kaca gini kan, padahal kan ini beda nih. Ini kaca, kalau ini kan bukan. Tapi kayak satu kesatuan gitu. Jadi ditegasin gitu, di sini tegasin. Jadi kacanya tuh agak landai gitu ya. Tapi mungkin melihat kalau misalnya kita di dalam terus model kaca kayak gini, penglihatan kita ke belakang itu agak nggak bebas atau gimana sih? Enggak ya, nggak pengaruh ya. Oke. Terus juga di mobil sekarang ini masih dikasih ini nih, ini namanya defogger. Oke guys, coba dilihatin dulu.
Ini ada garis-garis ini kan. Fogger tuh buat apa Ini sih? fogger. Ini tuh jadi kalau kita misalnya kayak gunung, puncak kadang kan dingin kan, itu berembun kan. Nah biar nggak berembun dia pakai ada fogger ini. Ada foggernya namanya. Jadi pemanas inilah, penghangat si kaca. Heater gitu, heater buat kaca. Terus ini ini tuh lucu banget modelnya tuh dia ininya kayak apa sih? Ini plastik atau apa sih? Ini fiber sih, fiber. Tapi ini lucu banget dia tuh modelnya tuh ini two tones gitu loh. Iya. Nggak senada sama si warna body modelnya gitu. Jadi ditegasin sendiri kan warna ininya, warna bodinya ditegasin sama warna hitam gitu, gradasi warnanya. Iya, ada gradasi warna. Coba kalau bukannya ini dia elektrik. Masih manual. Masih manual. Di Indonesia masih manual. Kalau di luar kayaknya udah elektrik ya. Gitu. Cuma kalau yang masih tapi manual kalau gini-gini nggak bisa kan? Tapi di kita tetap kelebihannya pasti ada juga yang memang nggak di situ. Nggak masuk ke sini. Iya. Cuman di Nissan Leaf ini, di Nissan Leaf ini juga untuk apa? Untuk si lampu rem ini juga dia lampu rem Nissan itu kan hampir identik ya, sama kayak grill kan. Sama dengan grill V-Motion ya? Iya, dengan grill V-Motion. Ini juga identik banget sama Nissan nih, model-model kayak gini. Iya, makanya kan identik banget. Ini kayak Nissan Juke tuh mirip-mirip kayak gini. Oh iya benar, kayak Nissan Juke. Nissan Juke itu mirip-mirip kayak gini gitu. Jadi memang identik sih dia dari mulai grill sama lampu belakang gitu. Oke, Nissan dong. Nissan banget. Kemudian gimana kalau kita lihat dalamnya? Kita lihat bagasi dulu. Kita bagasi dulu dibuka. Kita buka ya. Oke. Nah ini pertama yang kita lihat bagasi kan di sini bagasinya gede gini ya. Gede bagasinya, terus muat kali berapa koper ya? Dalam ya. Dalam. Lumayan lah kalau kalian buat belanja ini masuknya banyak. Dalam loh ini. Iya. Ya kan ininya tuh agak tinggi loh. Tinggi. Ini langsung turun gini nih ke sini. Lihat yang awal. Tuh dia tuh ada agak ke dalam gitu loh. Biasanya kan ininya agak apa sih, pendek gitu. Biasa pendek ini ya. Terus di sini, nah teman-teman di sini udah dapat charger. Ini chargernya kayak gini. Ini charger buat apa? Charger buat ngecas. Oh gitu. Ngecas baterai. Ini chargernya. Ngecasnya kan nanti di depan. Oh gitu. Yang tadi. Nah ini chargernya. Kenapa gue lihat begini? ini tuh tempatnya. Mohon maaf guys. Nggak apa-apa. Kami juga baru perkenalan. Tapi kalau perempuan sih dimaafin sih. Dimaafin, tapi perempuan tuh harusnya itu kayak gue sekarang ya kan. Ya, jadi bener. ngerti gitu. Jadi agak-agak ada Nora yang mohon maaf lah. Namanya juga baru belajar ya kan maksudnya. Terus ini chargernya harus gue buka. Ini chargernya boleh sedikit. Ya. Charger kayak gini lah. Ini yang langsung dapat otomatis charger gitu. Ini yang dicasnya tuh sekitar penasaran kan ngelihat chargernya tuh kayak gimana? Tuh kayak gini. Ini buat adapter segala macam ada di sini. Gitu. Jadi adapternya kayak gimana tuh? Ini adapter posisinya. Ini buat colokan ini. Berat juga ya. Ya kan? Mohon maaf ini masih diplastikin ya guys. Nanti ketika saya udah mobil ini udah dikirim ke rumah KPT ya, kemudian ya pasti kita buka itu. Nanti kita unboxing. Katanya mau dikirimin sama Nissan Indonesia buat kakak dia. Nissan Indonesia harus sponsorin nih kayak kajian. Jadi gitu guys, buat kalian yang berjiwa muda, eksekutif, berjiwa dinamis, ini Leaf yang nggak mau ribet banget dan kalian cinta dengan lingkungan, pakai dong ini Nissan Leaf karena apa? Zero emission, tidak merusak lingkungan, hidup sehat, stay healthy. Terus satu lagi nih kalian gue lupa ngomong. Apa? Di sini tuh kan udah ada kamera. Oh ini kameranya. Ini kamera kita tuh ada 360. Wow. Jadi di sisi kiri kanan, di depan, sama di belakang itu udah ada kameranya. Ketika kita parkirin atau SKR buat mundur, buat parkir, itu sekeliling itu kayak garis-garis parkir. Jadi ruang lingkup belakang itu kena semuanya 360 derajat, 360 kamera. Jadi kayak kamera buat cantik. Gitu. Jadi benefitnya buat kita kayak gampang aja sih, gampang kayak kita parkir, biar kelihatan kiri kanannya lurus apa enggak, ya itu mudah banget. Atau di belakang ada objek apa tuh kelihatan. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi gitu loh, atau lihat kiri kanan atau keluar jendela gitu. Sampai kita pernah punya challenge gitu di Nissan untuk kacanya tuh ditutup semua, pakai gorden atau blind apa gitu, blind parking challenge. Jadi tutup, kita cuma ngandelin kamera aja dari dalam, ternyata bisa. Ternyata bisa. Karena
dia sisi kiri kanannya juga udah cover semua ya. Semua. Di sisi kiri kanan kan dia di spion posisinya. Di belakang di sini, depannya di kiri. Alright, Xiaomi. keren banget kan? Xiaomi kalau kata bahasa kakak Husen, Xiaomi. Kalau sekarang kita mau lihat apa? Dalamnya? Dalam ya. Is okay? Dalam oke. Oke, dulu. aku di sana kan? Ya guys, tampilan dalamnya kayak gini. Yang pertama kali mobil ini datang ke sini pertama kali datang. Yang paling pertama kali gua lihat beda adalah di sininya. Ini nggak sini kamu lihat deh. Di sini. Kita boleh naik nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Oh ya, asik. Aku mau naik. Nih ininya loh, ini tuh unik banget. Duduk dong. Iya nggak sih Kak Dian? Ini tuh unik banget. Oke guys, ini tuh ini apa ya Kayak berperseneling gigi gitu. Ini persneling. Iya yang kayak guys, kita. Ini persnelingnya. Oh, I think jadi tadi Kakang Husen tuh ngasih tahu tuh ini apa yang paling unik ini ternyata ini persneling gitu. Pas masuk ke dalam gimana mobil. Coba kita lihat. Ini P. Ini buat ditekan ditekan P. Terus P. untuk drive itu tinggal digeser ke kanan terus ke bawah dia udah jalan. Oh gitu. Terus digeser ke kanan terus ke atas dia udah mundur. Oh, udah semudah itu. Tapi nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya kayak keterangan di sini, coba P doang. Sebenarnya ada keterangannya di. Oh di sini jangan. Nih. Oh ini. Iya ya ini. Nih. Oke. Kan ini ditekan P nih ada arah panah ke sini udah ada keterangannya. Oh kalau ke sana doang, lurus ke sana itu netral. Oke. Ini pedal nih. Ini pedal. Sini guys. Ini salah satu fitur di. Tuh i-pedal. Salah satu fitur di Nissan Leaf ini. Jadi pedal itu gini guys. Nama teknologi itu i-pedal. I-pedal itu adalah salah satu teknologi yang kita ketika kita injek gas dia ngegas, ketika kita angkat gas dia ngerem. Jadi kita cuma pakai, nggak usah pindah-pindah kaki gitu. Ketika jadi kan di Jakarta ini kan stop and go ya. Kadang kita malas nggak sih, kayak baru ngegas sedikit pindah ngerem. Karena terlalu ini busy dan macet. Macet banget kan. Terus, nah kalau untuk di Nissan Leaf ini itu dipermudah. Jadi kita nggak usah pindah-pindah kaki buat ngerem. Jadi kaki cukup. Lagi, ya. Betul, kaki cukup digas aja. Kita injek gas dia jalan, kita angkat gas dia ngerem. Gitu, itulah otomatis. Makanya bikin nyaman banget sih pengemudi sih. Terus apalagi kelebihan dari si mobil Nissan ini? Ya. Jadi tadi tuh udah ya si transmisi itu memang lucu banget, modelnya kayak apa ya, trombol gitu, gimana sih? Unik makanya baru pertama kali. Jadi bulat begini, terus cuma kecil banget gitu kan, biasanya kan agak tinggi gitu kan. Kan hidup di masa depan banget sih kalau menurut gua. Jadi kan semakin kesini tuh segala sesuatu dibikin semakin minimalis kan. Iya. Dari mulai apapun itu dibikin minimalis, ini tambah minimalis. Ini tambah minimalis, bener-bener minimalis banget. Dipangkas banget ini. Alright, jadi tadi ada ini tuh yang lucu banget, unik. Kemudian ini i-pedal yang tadi. Kalau kita jadi nggak terlalu banyak buat pakai antara gas dan ini ya, gas dan rem nggak banyak. Nah ini loh nginjek, kalau ditekan dia jalan, kalau diangkat dia mati. That's it, simpel itu guys, ya kan? Mudah banget pokoknya. Mudah banget. Terus atau memang harus lebih mudah ke depan. Terus kalian di sini ada ini loh, ada heater. Oke, kesini ini ada heater. Heater tuh buat apa sih? Ini buat kursi. Jadi kalau kita nyetir jauh kan kadang pegel ya. Pinggang. Ini tinggal pencet aja ke height gitu, nanti ada kalau pas mobilnya nyala. Sayang banget sih kita mungkin next time sambil test drive ya. Iya, boleh. Nanti kalau sekarang kan kita belum bisa ya. Ini ke atas nih height ini kan buat nyalain agak panas nanti di punggung. Kalau low ini biar low gitulah, maksudnya nggak terlalu panas, hangat aja. Kayak hangat gitu ya. Hangat. Tapi ini berguna banget sih kemarin. Kalau ini high, ini apa? Ini kan heater dua-duanya. Ini buat sebelah kiri. Oh iya. Ini buat yang ini yang kajian, ini yang sebelah kanan. Kemudian ini apa lagi nih? Ini tombol apa nih? Ini buat soket charger sih. Oh, soket charger. Buat soket charger. Jadi kita tinggal beli ini aja, nanti kita tinggal colok, terus ada kabelnya buat ngecas gitu. Zaman sekarang kan nggak mungkin dong kita punya handphone lowbat. Iya betul. Nggak boleh. Nggak boleh, udah gabut mengapain. Kemudian 5 tahun ke depan nggak mungkin kita punya mobil lowbat ini. Nggak mungkin. Ini Eco, dijelasin. Ya, Eco ini untuk ekonomik gitu. Jadi biar mobil ini lebih irit aja gitu. Lebih irit. Terus juga di mobil listrik juga ada. Maksudnya biar eco mode untuk sekitar 10% lumayan lah ya. Oke. Terus ini kuncinya ya? Ini tuh buat electric parking brake. Jadi ketika kita mau parkir, misalnya kita parkir di udah selesai pakai mobil, kita harus parkir dong. Kita aktifin aja nanti.
Oh gitu, langsung nge-break sendiri ya? Nge-break sendiri. Terus di head unit ini lagi nih. Di head unitnya juga gede loh. Gede. Ini tuh head unit udah support Apple CarPlay. Jadi ketika pakai Apple itu udah kita colok aja ke sini ke USB udah langsung connect gitu untuk even music. Android juga. Even Android juga sih. Ini bisa ya Google Maps segala macam itu bisa langsung. Berapa inch ini? Ini tuh 7 inch deh, 7 atau 8 inch gitu sih. Ini ya. Elegan gitu kan. Iya, minimalis. Seperti tadi kan bilangnya. Elegan. Terus di sini ada tombol-tombol di setir. Setirnya udah dibalut sama. Setirnya udah kulit. Kulit? Udah kulit. Oke. Setir udah kulit. Cuman setir Nissan tuh sekarang semua modelnya kayak gini juga identik. Rata-rata kayak gini ya? Rata-rata kayak gini. Ini kayak Serena mirip kayak gini. Ini juga agak lurus begini. Iya, lurus begini. Jadi kan biar ini yang nggak oh iya benar-benar supaya nggak ganggu ketika kita nyetir gitu kan. Keren kan Nissan itu sedetail itu mikir. Bikin spesial build buat Nissan Leaf ini kan udah bisa di-adjust gini kan, udah bisa naik turun gitu. Terus kita tinggal lock. Nah, tapi nggak bisa ditarik gitu ya? Nggak, belum bisa ditarik. Bisa teleskopi. Jadi bisa sesuai kebutuhan aja sih. Kalau misalkan kita pengen, kenapa ini rata? Ya udah, ketika kita pengen naik atau turun juga ini nggak bisa mentok. Berarti ya tadi supaya space-nya lebih luas, biar nggak mentok kaki. Karena kan juga memang ukuran orang Indonesia sebenarnya nggak tinggi banget, cuma mungkin ada sih yang tingginya tinggi banget. Oke, kemudian ininya dijelasin. Ya, ini tuh jadi dia yang ininya tuh udah ini misalnya analog nih, yang ini kilometer per hour-nya nih analog deh. Cuma kalau di sini segala macam informasi tuh lengkap banget dari mulai baterai. Nggak nyala guys. Nggak mau nyala ya, sorry guys. Nanti mungkin ya di session kedua kita akan test drive juga sama kamu. Kita test drive. Nah di sini tuh segala macam informasi ada deh, mulai dari kadang kan kalau kita perlu perhatian kan, walaupun nggak diperhatiin sama yang lain, kita diperhatiin sama mobil. Serius, mobil itu ngasih perhatian kayak take a break gitu. Dan kopi dulu kayak gitu, suruh ngopi ada. Really? Serius. Jadi dia itu ngebacanya dari cara kita. Dia lebih peka daripada manusia. Itu dia maksud gue. Jadi jangan sedih loh, kalian yang nggak dapat perhatian dari pasangannya, kalian naik mobil lift aja nih. Di sini kalian akan dapat perhatian lebih. Oh my god. Jadi dia itu kayak kita nyetir nih, misalnya kita nyetir berapa, terus dia itu ngebaca kalau kita itu nyetir tuh udah agak oleng, atau misalkan dari ngebaca dari roda apa dari ngerem gitu, kadang ngeremnya langsung gini. Ya udah nanti kita disuruh istirahat sama dia. Jangan haus perhatian kalau sama kita. Jangan haus perhatian guys. Jangan sedih. Ke depan semakin mudah, nggak ada pasangan, no worries. Nggak perlu sedih saya. Betul itu. Ya, bagaimana yang kameramen kita? Bagaimana? Sabar ya kak. Terus ini juga di setir dia udah ada switch audio control namanya. Switch audio control dia tuh buat kontrol segala macam music terus juga untuk radio, Apple CarPlay segala macam udah ada di sini next lagu. Jadi kan kalau kita nyetir kan kadang kita harus rumit nih, harus dari sini, udah dari sini aja. Di sini. Itu sih. Terus juga ini joknya udah kulit ya, Kak. Oh iya. Udah kulit sama ada kombinasi kain, tapi kainnya bukan kain biasa. Oh, ini tuh kayak bludru gitu. Iya, kayak bludru gitu. Karena nanti di shoot. Terus ini juga kayak ada apa sih? Wood panel ya? Wood panel. Dan berarti tuh ada aksen wood gitu loh, tapi warnanya hitam, bukan warm wood gitu, bukan yang warna coklat gitu. Gitu ini yang buat AC-nya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4 ya? Iya. Di belakang ada nggak? Di belakang nggak ada. Kesan pertama gue tuh elegan banget. Yang pastinya sih bakal jadi experience yang luar biasa banget ya kalau kalian beli gitu. Karena yang biasanya kalian tuh dikit-dikit isi bensin, kalau ini dikit-dikit harus ngecas. Jangan lupa kalau kalian lupa ngecas malamnya ketiduran ya wassalam gitu. Nggak bisa jalan, nggak mungkin kan? Kalau misalnya handphone sambil ngecas bisa sambil dipakai ini gimana? Rumahnya dibawa, nggak mungkin. Kalau itu sih lampu nyalainnya gimana? Warm gini kan? Warm gini, oke. Jadi kayak romantis gitu kalau hujan. Kayak tinggal nyalain lagu Korea deh tuh, nggak sih? Iya. Tapi jangan jedak gitu, kaget tuh. Iya kan? Oh my god, oke. Ada kaca juga. Airbag-nya ada berapa? Sistem keselamatannya gimana? Airbag-nya ada 6 ini. Airbag-nya ada 6. Nih guys, Nissan Leaf ini punya titik 6 airbag ya. Tadi di mana Kak Usen? 1, 2, 2, terus 3, 4, 1,
sama di sini 5 sama 6. Ah ini udah biasa ya kiri kanan sih ya. Gitu. Alright, so guys. Terus, itu dong, ini lucu banget deh, lihat deh. Tombol itu bisa gitu sih buletannya. Iya ya. Ini tuh jadi buat pengaturan spion. Jadi kalau kita ngatur spion terus untuk ini untuk sebelah kanan, ini untuk sebelah ke putar ke sini sebelah kiri. Ya ini analognya tinggal analog ya. Itu model analog gitu ya. Iya, tinggal diginiin aja. Lucu banget itu. Emang Nissan semua kayak gitu? Atau ini baru pertama kali? Baru sih kayaknya yang di sini. Oh, lucu banget ya. Ada tombol. Terus ini juga di sini ada jahitan ini loh. Jahitannya dia biru sendiri gini di sini. Iya kan? Iya sih gitu. Ya, jadi kayak ada ornamen-ornamen itu kayak curi perhatian gitu. Curi perhatian walaupun ini pun loh. Iya ya. Walaupun dia nggak banyak gitu, nggak banyak tapi nyuri perhatian. Iya. Kayak pemanis gitu loh. Iya. Warnanya biru. Karena kan yang kalau mobil listrik kan identik dengan warna biru, kenapa ya? Karena itu zero emission. Terus juga nanti kan platnya kalau nggak salah dia punya khusus juga platnya. Jadi enaknya beli mobil listrik itu enaknya. Jadi dia bebas ganjil genap. Oh gitu. Iya. Karena sebenarnya kenapa dia ada ganjil genap ini kan untuk mengurangi polusi udara. Salah satu buat kemacetan pasti. Terus juga beli mobil ini itu pajaknya tuh murah. Oh iya, pajaknya berapa kalau? Pajaknya kemarin tuh berapa? 2 jutaan lah, 2 juta something lah. Nggak nyampe 3 juta. Padahal mau tau nggak bandrolnya berapa mobil ini? Berapa? Harganya dengan mobil yang sekeren ini, kalau sih Seciamik ini hari cuma 649 kamu udah langsung dapat mobil kayak gini, terus juga udah dapat charger, chargernya juga yang fast charging untuk pembelian khusus ya, fast charging. Jadi kita tuh ada tiga charger. Oh gitu. Ada 3 charger. Yang pertama itu yang regular charger. Itu ngecasnya itu dari 12 sampai 15 jam. Yang kedua itu dia ada namanya wall charger. Ngecasnya itu 5 sampai 7 jam. Nah, yang dikasih ini untuk kamu yang pre order, dikasih ini yang wall charger ini kita kasih free. Gitu, kita kasih cuma-cuma gitu. Terus yang ketiga ini yang 40 menit aja, ini yang di station kayak mungkin kalau bensin di Pertamina atau di Shell kayak gitu. Nah, ini ngisinya 40 menit deh. Gitu. 40 menit diisi udah. Mau tahu nggak cara nge-charge-nya? Maksudnya yang tempat nge-charge-nya di depan? Yuk, kita buka. Pertama buka tombol ini dulu, guys. Mana? Tombol ini. Saya buka dulu ya. Jadi ini ada 2 tempat charger. Ini lubang chargernya tuh. Lubang chargernya ada 2. Bayangin dong, yang ini charger mesin biasanya charger handphone kecil, ini segede gini dong pasti, iya kan? Nah, yang ini yang pertama ini namanya charger yang DC. DC itu yang kita ngecasnya itu kayak di tempat-tempat Pertamina gitulah. Misalkan suatu saat nanti Pertamina ngeluarin juga yang untuk charger. Mereka khusus buat listrik gitu. Bisa jadi ya mungkin gitu kan. Ya nanti bisa jadi akan mengakomodir kebutuhan itu. Tuh, nah nanti dicasnya pakai yang ini. Ini ngecasnya itu 40 menit aja udah full. 40 menit. Tapi itu cepet banget dong, Bro. Iya cepet banget. Kalau 40 berarti itu berapa daya listriknya? Dari segi itu jadi mobil ini tuh baterainya tuh 40 WH. Itu dicas selama 40 menit bisa menempuh jarak up to 311 km. Tapi tadi tuh katanya ada yang sampai ngecasnya sampai sekian belas jam itu. Itu yang ini. Oh. Jadi kalau yang ini kan ini kayak fast charging ini biasa gitu. Kalau ini kan ya, kalau ini tuh nggak bisa dibelikan chargernya kan. Ini cuma khusus untuk di stasiun kayak gini deh, yang 40 menit. Nah, kalau ini kayak di Pertamina-nya lah kalau bensin biasa. Nggak bisa di mana? Maksudnya tempatnya nggak bisa bebas gitu. Nggak bisa. Kalau ini bisa di rumah. Ya. Paling buat di rumah. Kalau ini nggak bisa di rumah, kalau ini di rumah. Ini namanya AC. Oke. Jadi gitu guys. Jadi di sini ini bisa 12 jam ada 2 charger ya, ada yang sampai 12 jam. Ada juga yang sampai 7 jam aja udah penuh. Jadi kalau pakai charger ini kalian tuh bisa ngecharge-nya tuh di mana aja istilahnya gitu kan. Karena nyambungnya tuh yang di mana ada listrik itu bisa gitu. Yang penting dayanya cukup. Selama dayanya cukup. Jadi untuk yang biasa, kita bilangnya biasa ya? Iya, yang ini tuh yang regular lah. Oh ya, regular ya. Kayak kita cek ini regular. Itu ada yang 7 jam, ada juga yang sampai 12 jam. Tapi kalau yang sebelahnya itu tadi apa namanya? Ini namanya CHAdeMO. Jadi cuma ada di stasiun tertentu aja. Cuma 40 menit. Hanya 40 menit udah full dan kemudian bisa menempuh jarak 311
km. 311 km. Tutup, ini gimana? Tapi kalau dibuka dari dalam tutupnya cuma ditekan. Ditekan aja, nanti ditekan langsung dia buka. Oke, so jadi si Nissan Leaf ini tadi dibanderol harganya itu 649 juta. Kemudian kalau misalnya ada yang mau nih, dapatnya apa aja? Dapat yang pasti kayak ya kaca film segala macam itu udah pasti dapat ya, standar nih. Cuman ada yang beda, itu dapat fast charging, wall charger, namanya kita panggil wall charger. Yang ngecasnya sampai 5 sampai 7 jam. Tadi yang disebutin ada 3. Ada yang regular charger, ada yang wall charger, ada CHAdeMO itu lebih steril. Jadi pinter kan guys, jadi tahu dong kalau misalnya kalian beli mobil listrik ini kalian akan dapetin 3 chargerannya ya. Satu regular, kedua CHAdeMO itu yang paling cepet tapi nggak bisa di mana-mana. Iya. Ada lagi wall charger. Terus dapat bonus apa kalau misalnya beli sama Om Hussein? Mungkin ada audiens om random, bapak-bapak yang mungkin pingin beli gitu kan, pingin tahu, pengen aja gitu kan. Ya kan? Jadi buat teman-teman sih yang pasti sekarang kalau misalnya mau beli itu kita ada tanpa bunga. Kalau misalnya beli kita langsung kontak aja ya, nanti itu beneran tanpa bunga? Iya, ada bunga. 0% kan berarti ya? Tanpa bunga khusus untuk pembelian Nissan Leaf, terus juga sama charger. Di luar yang lain misalnya yang regular dia pasti dapat. Cuman untuk di luar itu nanti ada. Jadi itu kacanya tadi kaca filmnya dapatnya Vico, keren kan? Udah Vico. Berapa persen itu? Ini depannya itu 20%, samping kiri kanan itu lampu. Adem ya? Vico gitu. Terus nih Kang Hussein, apa namanya? Kalau misalnya ada yang mau juga nih customer audience gitu, itu pakai leasingnya apa? Kalau mereka pakai leasing dari luar, apakah juga 0% atau 0% itu hanya yang diakomodir dari Nissan ini? Iya. Jadi untuk finance itu banyak kita ya. Ada mulai dari BCA Finance, ada Mandiri, ada Indomie Finance, ada juga Adira, ada juga Maybank. Yang untuk 0% itu ada di Maybank. Maybank 0%. Maybank 0%, bunga rendah? Bunga rendah juga. Kalau memang mau 0%, 0%. Tanpa bunga sama sekali. Tanpa bunga sama sekali, atau nggak usah pakai bunga-bungaan, kalian beli cash aja udah gitu ya. Betul. So guys, buat kalian yang mau tahu banget informasi lebih tentang Nissan Leaf, kelebihannya apa, dapatnya apa aja, kemudian mau test drive, mungkin langsung aja hubungin nomor Kakak Hussein di bawah ini. Jadi Kakak Hussein ini adanya di Nissan MT Haryana guys. Pokoknya sales yang keren. Tapi melayani seluruh Indonesia. Tuh, melayani seluruh Indonesia. Oke, karena udah bilang melayani seluruh Indonesia, tapi pengirimannya gimana kalau misalnya dari teman-teman dari luar Jakarta, even ke sampai ke Papua? Ya, saya udah sering sih kayak ngirim-ngirim ke daerah terakhir tuh Maluku udah pernah ngirim. Ya tuh kalau ongkos kirim nanti dikirim ya ditanggung sama customer lah. Nanti kita bicara teknis aja kalau masalah itu. Biasanya cuma teknis aja ya. Teknis aja sih. I think juga ngerti gitu. Customer udah ngerti lah gitu kan. Terus juga kadang kan ada customer yang memang pengennya, Mas saya pengen beli pakai harga Jakarta aja, ternyata lebih murah. Ada yang gitu ya? Ada banyak, karena kan kalau misalnya sama luar daerah kan lebih mahal kan. Nah untuk di Jakarta lebih murah, kadang ada saudaranya atau siapa, itu nanti teknis aja. Teknis juga mau pakai nama siapa gitu ya? Gampang, nanti gampang sama saya gampang. Kakak Hussein mengakomodir segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Ya kan kalau kita beli mobil kan apa sih, kita udah ngeluarin uang ratusan juta, yang dicari kan cuman saya pengen simpelnya gitu. Itu kan yang di kepala customer kan kayak gitu, gue udah ngeluarin uang 1,5 miliar loh. Iya sih. 600 udah 600 juta lebih. Makanya pengennya cuma nyari yang gampang, yang mudah, nggak rumit, itu hubungin saya. Enggak susah, bukan nggak mudah. Mudah juga sih sama kajian nih, saya udah ngajakin banget gitu ya, udah akomodir segala macem, udah mau repot-repot datang dari jauh ke sini macam-macam. Terus buat teman-teman yang mau cari mobil Nissan, mau tanya-tanya boleh, mau test drive boleh, mau cash, mau kredit, mau cuma nanya-nanya pun, mau coba nyobain mobil nggak masalah. Namanya nyobain mobil itu belum tentu harus beli mobil. Nggak apa-apa, nanti hubungin aja nomor yang di bawah ini. Sama bisa follow gue lebih sering di Instagram. Di Instagram itu di Instagram saya pribadi tuh senang gula 7 gitu. Terus
Selain itu kalau untuk Instagram Nissannya di @nissanjakarta_. Nanti di situ itu gue update banget sih. Kalau kayak di Instagram pasti kalau ada program baru atau hampir tiap hari pasti ada aja yang diinformasikan. Ada banyak informasi lah di sana. Jadi kenapa kalian harus banget follow IG-nya Kang Nissan? Karena kalian akan mendapatkan informasi tentang Nissan yang up to date banget. Terus juga kan kadang teman-teman yang di luar sana yang mau cari mobil Nissan, customer Nissan lovers, kita pengen Nissan lovers. Oh iya, Nissan lovers. Oh my god, aku sampai dalam pikiran, hai Nissan lovers. Sama gua sama David dan oke. Jadi gitu Pak, buat Nissan lovers yang di luar kan kadang, apalagi zaman pandemi kayak gini kan, mereka tuh malas banget untuk keluar rumah. Itu gampang banget kalau proses sama gue tuh, kalau memang mau ngobrolnya by video call boleh, mau data-data kredit segala macam, dokumen, mau email, mau WhatsApp boleh, terus juga tanpa ketemu pun mobil udah nyampe juga bisa, gampang gitu prosesnya. Pokoknya segala sesuatunya dibikin mudah gitu loh. Jangan lagi kondisi kayak gini, nggak masalah, nggak datang juga. Yang penting sama-sama harus trust gitu. Oke? Oke guys, thank you Kang Nissan yang udah temenin gue nge-review tentang Nissan Leaf ini. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nontonin channel Dunia Otomotif Didikan Fitri dalam edisi Tanya Sales. Oke? Kali ini bersama Kang Hussein kita nge-review si Nissan Leaf yang really elegan banget mobilnya. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube gue, jangan lupa di like, di share, also di komen. Bye. Bye. Thank you ya Kak Dian.